Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ya, Ananda semua. Sekarang tentang bab tentang akuntansi koperasi konsumen. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang akuntansi koperasi simpan pinjam. Sekarang kita masuk akuntansi koperasi konsumen lagi. Nah, bagaimana cara kita membuat pencatatan keuangan dengan koperasi konsumen ini? Pertama kita lihat aktivitas dari koperasi konsumen itu apa. Koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakaian barang atau jasa. Kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang dipenuhi. Jadi kegiatan utama dari koperasi konsumen ini adalah menyediakan barang atau jasa untuk dijual kembali kepada anggota maupun kepada non anggota. Contohnya di sini adalah koperasi pengelola atau serba, minimarket dan lain-lain. Nah, itu kan dia menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik anggotanya maupun yang bukan anggotanya. Fungsi utama dari koperasi konsumen pertama adalah untuk menjembatani antara produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Nah, jadi kita koperasi konsumen bergerak sebagai jembatan atau hal yang orang yang menjual barang dari produsen ke konsumen. Lalu fungsi yang kedua yaitu karena tidak memproduksi sendiri, maka koperasi konsumen harus membeli barang-barang yang akan dijual. Dapat dibeli secara langsung dari produsen atau melalui agen tunggal atau distributor yang ditunjuk produsen. Nah, karena kita adalah koperasinya konsumen, bukan koperasi produsen, jadi kita tidak menghasilkan barang tersebut. Kita hanya membeli dari pihak lain, dari pihak ketiga, entah itu distributor atau produsen tunggalnya, lalu kita simpan, kita jual. Nah, itu kegiatan utama kita atau fungsi dari koperasi konsumen ini. Ini gambarannya. Nah, ini ada supplier atau produsen, lalu diletakkanlah barangnya di tempat kita atau kita yang membelinya kepada supplier. Lalu anggota ini kita jual kepada anggota maupun kepada yang bukan anggota. Berdasarkan fungsi tersebut, maka aktivitas koperasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 aktivitas utama. Jadi ada kegiatan utamanya, ada pembelian barang untuk kita jual kembali, ada pencatatan pengeluaran kas, ada penjualan, dan ada penerimaan kas. Jadi ini kegiatan utamanya ada 4, melakukan pembelian, melakukan pencatatan pengeluaran kas, karena kita membeli mengeluarkan uang. Lalu kita melakukan penjualan, dengan penjualan berarti kita akan menerima uang. Nah, itu kegiatan utamanya. Sedangkan akun-akun yang biasanya ada di dalam akuntansi konsumen ini, nah ini dia ada pembelian, partisipasi bruto anggota, partisipasi neto anggota, pendapatan dari non anggota. Nah, jadi kalau kita menjual kepada non anggota, kita sebut dia sebagai pendapatan dari non anggota. Sedangkan kalau kita jual kepada anggota, nanti kita tuliskan dia sebagai partisipasi bruto anggota pertama dahulu, lalu dikurangkan dengan beban pokoknya, baru menjadi partisipasi neto anggota. Beban koperasi, SHU, persediaan, harga pokok penjualan, beban pokok, potongan penjualan, retur penjualan, potongan pembelian, beban operasi. Nah, umumnya akun-akun ini akan kita jumpai di dalam pencatatan akuntansi koperasi konsumen. Sekarang metodenya lagi. Nah, ada 2 metode dalam pencatatan akuntansi koperasi konsumen ini. Yang pertama adalah metode pencatatan persediaan dengan metode perfektual. Dan yang kedua adalah metode periodik. Saudara mungkin di semester 2 ini juga sudah belajar tentang metode pencatatan persediaan barang dagang. Ada menggunakan 2 metode, yaitu perfektual dan periodik atau fisikal. Perfektual atau fisikal. Fisikal nama lainnya juga adalah periodik. Jadi ini terpakai materi yang saudara pelajari di pengantar akuntansi 2 itu. Nah, dia hampir sama juga dalam pencatatan untuk mencatat persediaan kita. Nanti ada metodenya FIFO, LIFO, average. Mungkin ini menjelang dekat ke mau ujian mid semester ini, saudara sudah masuk itu. Biasanya ibu dulu mengajar itu
ketika mau masuk ujian mid semester, kita sudah masuk kepada di pengantar akuntansi 2 sudah masuk kepada bab tentang pencatatan bahan baku. Nah, di sana sudah belajar tentang sistem pencatatan, ada 2 metode, perfektual dan fisikal, ada 3 metode penilaiannya yaitu FIFO, LIFO dan average. Nah, ini juga kita gunakan sistem itu di dalam pencatatan akuntansi koperasi konsumen ini. Kita lihat metode perfektual pertama adalah persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu beli maupun dijual. Metode ini lebih cocok untuk koperasi yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi tapi nilai transaksinya besar. Nah, jadi perfektual ini dari asal kata perfect. Jadi perfect setiap ada pembelian kita lakukan pencatatan, setiap ada penjualan kita lakukan pencatatan. Jadi semua kegiatan jual beli persediaan tersebut harus kita catatkan. Nah, cocoknya metode ini gunakan adalah untuk barang-barang yang frekuensi transaksinya tidak terlalu sering, tetapi nilai jualnya malah yang lebih tinggi. Nah, itu ya, karena dia selalu dicatat. Jadi kalau saya nitip sebentar orang beli lalu dicatat, habis waktu kita untuk menggunakan metode ini. Sedangkan kalau yang frekuensinya tinggi itu yang paling tepat kita menggunakan adalah metode periodik atau metode fisikal. Nah, kita lihat bagaimana metode periodik ini, yaitu persediaan dicatat dan hitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja untuk menentukan harga pokok penjualannya. Metode ini paling banyak dipakai oleh koperasi yang berfrekuensi tinggi. Nah, ini cocoknya untuk frekuensi tinggi seperti mungkin minimarket, karena sebentar orang melakukan pembelian dengan barang yang sama. Kita menghitung nilai dari persediaannya itu hanya pada akhir periode saja. Caranya bagaimana? Dengan menghitung berapa persediaan awal ditambah dengan pembelian. Nah, itulah barang tersedia untuk dijual, lalu dikurangkan dengan persediaan akhir, baru didapat berapa HPP-nya. Ini kita lihat perbedaan antara metode periodik atau fisikal dengan metode perfektual. Ketika pembelian barang dagang, kita mencatatkannya dengan metode periodik ini, debitnya adalah pembelian, sisi kreditnya kas. Sedangkan dengan metode perfektual, debitnya adalah persediaan, sisi kreditnya adalah kas. Nah, itu ya. Jadi ini harus saudara hafalkan. Sedangkan yang pada saat penjualan barang dagang, metode periodiknya sisi debitnya adalah kas, sisi kreditnya penjualan. Sedangkan metode perfektual, sisi debitnya kas, sisi kreditnya penjualan juga, tetapi di bawahnya kita sertakan langsung berapa nilai HPP yang kita jual tersebut. Jadi 2 keterangan yang kita tuliskan ketika kita melakukan penjualan dengan metode perfektual ini. Pertama, debitnya kas, berapa nilai kita jual, kita terima uangnya, sisi kreditnya penjualan. Lalu kita tuliskan langsung berapa HPP dari barang kita jual tersebut. Misalnya kita jual dengan harga 10.000, ternyata modal kita hanya Rp800, maka kita tuliskan HPP-nya Rp800. Persediaan juga berkurang sebanyak Rp800. Sedangkan metode periodik kita tidak langsung tuliskan berapa yang menjadi harga pokok dari barang yang kita jual tersebut. Nah, ini mencari HPP ya, Ibu. Ya, rasa saudara sedang belajar tentang ini pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 tentang metode tentang bab tentang persediaan. Nah, mencari HPP itu caranya adalah pertama sekali kita letakkan paling atas, yaitu persediaan barang dagang awal. Jadi berapa nilai tanggal 1 Januari? Apakah kita sudah memiliki persediaan di awal? Maka kita tuliskan persediaan awal. Lalu kita tambahkan dengan pembelian. Tambahkan dengan semua pembelian yang terjadi. Mungkin kita mau menghitung dalam 1 tahun atau 1 bulan. Anggaplah 1 bulan, kita hitung semua pembelian dalam 1 bulan. Lalu kalau seandainya ada potongan pembelian, ada retur pembelian, kita kurangkan yang pembelian tersebut dengan potongan dan retur ini. Maka didapatlah nilai bersih dari pembelian tersebut. Ya, jadi antara persediaan awal ditambah dengan semua total pembelian, nah itulah barang yang tersedia untuk kita jual. Total persediaan untuk kita jual. Jadi kalau seandainya kita memiliki persediaan tanggal 1 Januari itu sebanyak 5. Nah, dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari kita melakukan pembelian sebanyak 20.
tidak ada potongan pembelian, tidak ada retur pembelian. Maka barang yang akan kita jual dalam 1 bulan itu adalah 5 ditambah 20. Ya, dapatnya adalah 25. Maka 25 itulah barang yang kita jual, yang tersedia untuk dijual selama bulan Januari tersebut. Nah, kalau seandainya kita pada tanggal 31 Januari kita melakukan pemeriksaan check of name langsung ke gudang, ternyata barang yang 25 itu yang tertinggal lagi hanya adalah 10 persediaan akhir kita ketahui nilainya hanya tinggal 10. Tadi awalnya kita memiliki tanggal 1 Januari 5, lalu kita melakukan pembelian sebanyak 20, dapatnya semua barang yang akan kita jual adalah 25. Ternyata tanggal 31 yang 25 itu tersisa lagi hanya 10. Maka berapa yang kita jual? Nah, yang kita jual artinya 25 dikurang 10. Maka yang 15 itulah yang menjadi harga pokok penjualannya. Artinya yang terjual adalah sebanyak 15 unit atau sebanyak 15 rupiah kalau kita hitung dia dalam bentuk rupiahnya. Nah, seperti itu mencari HPP untuk metode fisikal ini ya. Sedangkan kalau perfektual dia akan selalu menghitung berapa nilai dari yang kita jual tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Koperasi Maju Terus adalah koperasi yang bergerak dalam penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat di suatu daerah pemukiman di wilayah Tasikmalaya. Koperasi ini didirikan pada pertengahan Januari tahun 2010 dan memiliki 500 anggota. Koperasi ini menyewa sebuah ruko 2 lantai sebesar 36 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, lama dia sewa ini sebagai tempat usaha. Lantai 1 digunakan sebagai toko dan lantai 2 sebagai kantor koperasi. Koperasi ini menjual produknya baik kepada anggota maupun non-anggota. Pada awal Maret tahun 2010, koperasi ini mulai beroperasi dan staf akuntansi menyajikan neraca sebagai berikut. Nah, jadi sudah ada langsung ini neraca di awal. Neraca pertamanya sudah ada disajikannya, yang mana sudah ada uang sebanyak 221, sewa dibayar di muka 36 juta, perlengkapan kantor sudah ada 3 juta, peralatan kantor sudah ada 40 juta. Nilai aktifanya 300 juta. Lalu nilai pasifanya sudah ada simpanan pokok 250 juta dan simpanan wajib 50 juta. Pasifa dengan aktiva sama-sama 300 juta. Nah, sekarang kita lihat transaksi yang terjadi setelah itu. Setelah kita memiliki neraca, kita ada memiliki kegiatan transaksi selama bulan Maret tersebut. Tanggal 5 bulan 3, Koperasi Maju Terus membeli barang dagangan sebagai jenis kebutuhan sehari-hari senilai 140 juta, yang mana 85 jutanya dibayar tunai dan sisanya akan dibayar dalam waktu 2 bulan. Jadi separuhnya tunai, separuhnya selisih. Sebagiannya tunai dan sebagian lagi kredit atau utang dagang atau utang usaha. Tanggal 5 bulan 3, Koperasi menjual barang dagangannya berbagai jenis kebutuhan sehari kepada anggota senilai 96 juta. Dari total penjualan tersebut, 41 jutanya dibayar tunai dan sisanya belum dibayar pembeli. Koperasi menetapkan harga pokok penjualan sebesar 85% dari harga jual. Nah, ini kita menjual sebanyak 96 juta yang dibayar tunai oleh anggota kepada kita 41, sisanya dia bayar secara kredit. Dari 96 juta ini HPP-nya sudah ditentukan, harga pokok dari barang itu adalah 85%. Jadi 96 ini sudah harga jual, sudah masuk dapat untung kita di dalamnya. Tanggal 12, Koperasi membeli barang dagangan senilai 32 juta secara tunai. Tanggal 15, Koperasi membayar sebagian utang usahanya 15 juta. Nah, tadi kita akan berutang ini di tanggal 5, sekarang kita bayar 15 juta. Tanggal 20, Koperasi menjual barang dagangannya kepada masyarakat umum non anggota senilai 72 juta secara tunai. Nah, ini dijual kepada masyarakat umum, bukan kepada anggota. Koperasi menetapkan harga pokok penjualan 85% dari harga jual. Jadi dia juga sama penetapan harga pokoknya 85% dari harga jual. Jadi kita cari berapa nilainya 85% dari harga jual ini. Itulah yang menjadi harga pokoknya. Tanggal 29, Koperasi membayar listrik air 1.300.000 secara tunai. Tanggal 30, Koperasi membayar gaji karyawan, gaji pegawai sebesar 2.400.000 dan gaji pengurus sebesar 2 juta secara tunai.
Nah, berdasarkan kegiatan transaksi tersebut dan juga berdasarkan neraca yang sudah ada di atas tadi, maka kita buatkan jurnal umumnya dengan metode yang pertama kita coba adalah metode perfektual. Nah, seperti ini cara pencatatannya. Tanggal 5 tadi kita melakukan pembelian barang dagang, maka kita tuliskan persediaan. Kalau perfektual dia tulis persediaan. Kenapa kita tulis itu? Karena seperti itu kan metode yang nah ini perfektual ini dia persediaan. Sebentar ya. Persediaan dan kas untuk sisi kreditnya, kalau dia tunai atau seandainya dia kredit maka utang dagang. Lalu kita buatkan di bawah, kalau seandainya dia penjualan maka kas di debit, sisi kreditnya penjualan, atau piutang usaha dengan penjualan kalau dia kita jual secara kredit. Nah, di bawahnya kita tuliskan berapa harga pokok yang barang yang kita jual tersebut. Kita lihat pertama neraca jurnal umumnya, debitnya persediaan 140 juta, sisi kreditnya karena dibayar tunai 85 dan selisihnya dia bayar secara kredit, maka utang usahanya sebanyak 55. Tanggal 10 dia melakukan penjualan kepada anggota, tunainya 41,